kamu seorang pemikir yang mendalam? Apakah kamu merasakan ada hal-hal yang jauh lebih intens daripada yang lain? Jika kamu menjawab iya, maka kemungkinan kamu adalah bagian dari sebagian kecil orang yang sangat sensitif. Pemikir mendalam juga disebut sensitif. Menjadi orang yang sangat sensitif berarti kamu dilahirkan dengan kecenderungan untuk memproses dan memahami informasi pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang. Sebagian besar pemikir mendalam itu perspektif, empatik, intuitif, dan sadar diri. Mereka cerdas secara emosional, bersemangat, dan sangat kreatif. Ya, orang yang berpikir mendalam punya banyak keahlian secara emosional, tapi mereka juga punya beberapa keresahan. Seringkali orang yang sangat sensitif mudah kewalahan dan cepat membiarkan emosi mereka mengaburkan penilaian mereka. Mereka dapat menjadi tidak menentu, ragu-ragu, overdramatik, terutama bagi mereka yang tidak benar-benar mengerti apa artinya menjadi pemikir yang mendalam. Berikut ada 12 tanda jika kamu seorang yang berpikir mendalam. Hanya orang yang sangat sensitif yang akan paham akan tanda ini. Yang pertama, kamu tidak berfungsi tanpa tidur. Seperti kebanyakan dari kita, orang yang sangat sensitif tidak bisa bersosial dengan baik ketika mereka kurang tidur. Mereka cenderung rewel, mudah tersinggung, pening, dan gelisah. Karena seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, mereka cenderung membutuhkan lebih banyak tidur daripada kebanyakan orang. Yang kedua, kamu tidak tahan dengan suara keras. Kamu mudah kewalahan di mana ada banyak orang dan banyak keributan. Jadi ketika pergi ke konser, festival, klub, dan pesta, mungkin banyak orang menganggap ini adalah waktu yang menyenangkan. Tapi berbeda dengan orang yang sangat sensitif, mereka akan merasa sulit untuk menikmati diri sendiri di keramaian. Ini dapat membuat mereka tampak konyol. Yang ketiga, kamu meneliti interaksi sosial. Kamu suka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain, terutama dalam situasi sosial. Mereka sangat baik dalam memahami isyarat nonverbal dan menganalisis bahasa tubuh orang lain, ekspresi wajah, dan nada suara. Akibatnya, mereka juga cenderung berakhir menganalisis dan membuat masalah besar tentang sesuatu yang bahkan mungkin tidak masalah. Yang keempat, kamu sering merasa lelah secara emosional. Salah satu karakteristik inti dari menjadi orang yang sangat sensitif adalah kamu merasakan hal-hal yang lebih dalam daripada orang lain. Kamu sering menyerap dan merefleksikan emosi orang-orang di sekitar kamu, yang dapat membuat sebagian besar harimu terasa seperti roller coaster emosional. Yang kelima, kamu mudah dipicu oleh kekerasan. Apakah kamu mual saat menonton film berdarah dan merasa terganggu mendengarkan cerita tentang kejahatan keji yang dilakukan di berita? Orang yang sangat sensitif memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap kekerasan dan kekejaman. Yang keenam, kamu mengalami kesulitan bergerak. Salah satu kelemahan paling menyakitkan untuk menjadi begitu sensitif adalah bahwa kamu perlu waktu lama untuk menyelesaikan masalah. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang jahat atau melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, tapi kamu tidak berani untuk bertindak. Tidak peduli seberapa besar keinginan kamu membujuk dalam benakmu bahwa itu bukan masalah besar. Yang ketujuh, kamu tidak nyaman dengan perubahan. Menavigasi lingkungan baru dapat membebani kamu. Kamu merasa cemas ketika makan di tempat yang baru atau mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Karena kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk merasa nyaman dengan rutinitas kamu yang biasa sehingga terasa tidak nyaman untuk tiba-tiba mengubah keadaan. Yang kedelapan, kamu tidak bereaksi dengan baik terhadap kritik dan konflik. Si pemikir mendalam adalah beberapa orang yang paling lembut dan paling lembut yang pernah kamu temui. Mereka emosional dan berhati lembut, yang berarti kamu harus lebih berhati-hati ketika berurusan dengan mereka. Mengkritik mereka, meninggikan suara kamu kepadanya, dan menjadi marah dengan mereka dengan cara apapun bisa sangat menyakiti mereka, bahkan jika itu datang dari tempat yang baik. Yang kesembilan, kamu tidak melakukannya dengan baik di bawah tekanan. Tekanan waktu dapat menyebabkan kesulitan serius bagi orang yang sangat sensitif. Mereka benci harus terburu-buru melakukan sesuatu yang menyulap beberapa tugas sekaligus. Mereka lebih suka meluangkan waktu dengan proyek-proyek mereka dan membiarkan perhatian penuh pada apapun yang mereka lakukan. Yang ke-10, kamu mengatakan iya untuk hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kamu lebih sadar secara emosional daripada kebanyakan orang. Jadi mudah bagi kamu untuk merasakan ketika orang lain kecewa atau kesal tentang sesuatu. Karena itu, kamu sering akhirnya mengatakan ya untuk banyak hal yang tidak ingin kamu lakukan, hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kamu dan menghindari mengecewakan mereka.
Yang ke-11, kamu adalah kritikus terburuk untuk dirimu sendiri. Seseorang yang sangat sensitif merasa sulit untuk menerima kegagalan pribadi mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas setiap kesalahan kecil yang mereka buat dan mempertahankan standar yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih keras atau lebih menuntut diri mereka daripada seorang pemikir yang mendalam. Yang ke-12, kamu sering disalahpahami. Akhirnya, jika kamu adalah orang yang sangat sensitif, kamu mungkin merasa disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena si pemikir mendalam seringkali sulit dijumpai. Hanya 1 dari setiap 5 orang yang memiliki sifat kepribadian khusus ini. Mungkin sulit bagi orang lain untuk berhubungan dengan kamu dan memahami sudut pandang kamu. Nah, itulah 12 tanda jika kamu seorang pemikir mendalam. Beberapa dari ini akan terasa untuk kalian yang benar-benar sensitif. Jika kamu punya saran dan kritik, tulis saja di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.